Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat untuk kita semua. Mari kita buka pembelajaran kita ini dengan berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak Miss, hari ini kita memulai pelajaran kita dengan judul di sini ada program ini. Itu menentukan nilai optimum dan minimum. Sebenarnya kemarin di pertemuan kedua, ini sudah Miss singgung ya. Namun, pertemuan pertama ya Miss lupa. Namun, ini akan kita singgung lagi di pertemuan ini khusus untuk membahas soal-soalnya. Ya. Kita bahas dulu yang pertama, katanya. Tentukan nilai minimum fx, ya, sama-sama kita baca. Fx di fx, y sama dengan 9x tambah y pada daerah yang dibatasi oleh membacanya x lebih besar sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 6. Dan dan y lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 8. Serta x tambah y lebih kecil sama dengan 7. Nah, mari kita bahas dulu yang pertama, kita buat ke dalam grafik ya. Kita buat ke dalam grafik. Ini dia, kita buat dulu yang ini duluan. X lebih besar sama dengan 2. Nah, ini dia ya. X sama dengan 2 atau lebih besar sama dengan 2. Ini garis lurus ini, garis D. Ya. Diarsirnya ke kanan, ini ada tanda panahnya. Diarsirnya ke kanan. Setelah itu ini, X lebih kecil sama dengan 6. Ini dia yang garis C. X sama dengan 6 atau lebih kecil sama dengan 6. Maka lebih kecil dia ke kiri. Ada panahnya, berarti ini diarsir ke kiri ya, cuman nggak Miss buat. Diarsir dia ke kiri. Lalu katanya ini kita kemarin, Y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Ini Y. Ini garis Y ya. Ini garis Y, ini X. Berarti kalau Y ini lebih besar sama dengan 0, ini kan garis Y ya. Lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan 0 itu ke kanan. Ya, menjauh dari 0 itu lebih besar sama dengan 0, maka dia ke atas. Terus, nah, yang berikutnya Y lebih kecil sama dengan 8. Y lebih kecil sama dengan 8, ini dia. Ini diibaratkan ini 8 ya. Ini 8, nanti kalau kamu gambar di rumah ini 8. Ini 0. Ya. Diibaratkan Y itu katanya lebih kecil sama dengan 8. Berarti Y sama dengan 8. Kalau dia lebih kecil berarti dia ke bawah. Ini ke bawah ya. Ke bawah ini diarsir. Nah, dari semua pengarsiran ini maka diperoleh X tambah Y sama dengan 7. Lebih kecil sama dengan 7 ini ya. Ini yang diarsir inilah yang menjadi himpunan penyelesaian. Dari atas, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas. Ini garis ini kan X tambah Y sama dengan 7. Kenapa ada garis ini? Mesin kalau X tambah Y sama dengan 7 ini, kita ibaratkan X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 7. Kalau Y-nya 0, X-nya 7. Maka ini di sini 7 nih. Ini 7. Ini 0,7. Oh, salah. Di sini 7,0. Ini 7,0. Ya, ini kalau X-nya 7, Y-nya 0. Ini kalau X-nya 0, Y-nya 7. Di sini 0,7, di sini 7,0. Maka ini yang diarsirkan dia lebih kecil. Diarsirnya mendekati 0. Sehingga yang diarsir inilah berapa kali diarsir dia? 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini hasilnya. Lalu setelah itu langkah kedua kita tentukan dulu titik ekstrimnya apa. Nah dari gambar kan ada 4 titik ekstrim. Itu tadi A, B, C. Ya ini dia. Ada A, B, C, D. Ya, titiknya tadi. Dan himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Nah, langkah ketiga mari kita menyelidiki nilai optimum. Dari grafik diketahui jika A dan B memiliki Y sama dengan 0. Benar nggak sih? Yes, ya. A dan B, A dan B, A dan B. Kalau ini memiliki itu Y sama dengan 0. A-nya
2. Ini X-nya kan 2. Ini B-nya ini X-nya 6. Berarti ini 2,0. Ini 6,0. Begitu ya. Nah, sehingga kemungkinan menjadi nilai minimum. Ya. Kalau Y-nya 0 itu mungkin menjadi nilai minimum. Nah, kedua titik disubstitusikan ke 9X tambah Y. 9X tambah Y tadi dari mana, Miss? Dari bentuk Fx, Y-nya. Jadi, kita nanti mensubstitusikan nilainya itu ke bentuk Fx, Y-nya. Bukan ini. Bukan titik ujinya ini, X tambah Y lebih kecil sama dengan 7. Bukan, ya? Biar kita nggak salah. Nah, kita substitusikan ke 9X tambah Y kemarin. Kalau titik A-nya tadi 2,0, masukkan kemari. 9 kali 2, 18, tambah 0, 18. 9 kali 6, 54, tambah 0, 54. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai minimumnya adalah 18 dan nilai maksimumnya adalah 54. Gampang. Kita lanjut soal yang kedua. Katanya, pedagang buah memiliki modal 1 juta rupiah untuk membeli apel dan pisang untuk dijual kembali. Harga beli tiap kilogram apel itu 4.000 dan pisang 1.600. Tempatnya hanya bisa menampung 400 kilogram buah. Tentukanlah jumlah apel dan pisang agar kapasitasnya maksimum. Ya, agar di keranjangnya itu kan hanya muat dia menampung 400 kilogram buah. Nah, mari kita bahas ya. Pertama kita buat dulu jenis buahnya. Ada apel dan pisang. Harganya kalau tadi apel itu 4.000, pisang 1.600. Nah, jumlahnya kan nggak dikasih tahu. Maka kita buat dia pemisalannya itu, apel itu X, pisang itu Y. Kita masukkan kemari. Katanya, kapasitas tempatnya berarti X tambah Y lebih kecil sama dengan 400 karena tempatnya hanya bisa menampung 400 kg buah. Hanya bisa menanggung sampai 400. Kalau di bawah 400 boleh. Lebih dari 400 tidak bisa. Maka dia dibuat persamaannya X tambah Y lebih kecil sama dengan 400. Gitu. Nah, modalnya katanya ada sekitar 4.000X ini ya. 4.000X ditambah 1.600 Y lebih kecil sama dengan 1 juta ini tadi ya. Pedagang buah memiliki modalnya 1 juta. Nah, ini semuanya sama-sama kita bagi 800. 4.000 dibagi 800, ini 4.000 dibagi 800 hasilnya 5X. 1.600 dibagi 800 hasilnya 2. 1 juta dibagi 800 itu 1.250. Ya, dengan catatan X lebih besar 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ini dia bentuk matematikanya ya. Dari soal ini, inilah dia bentuk matematikanya yang mau kita selesaikan. Yuk. Nah, ini diagramnya. Diagram dari soal ini tadi. Ini dia. Bisa ya? Oke. Atau masih bisa tunjukkan lagi untuk kamu pahami. Kenapa ini dapat diarsir? Ini silahkan kamu telaah ya. Kenapa ini diarsir? Karena tadi di soal 1 kan sudah bilang. Kalau lebih kecil, bagaimana? Kalau lebih besar, bagaimana? Kalau X lebih besar sama dengan 0, berarti arsirnya itu ke atas. Kalau X-nya lebih besar dari 0, berarti arsirnya ke atas. Kalau Y lebih besar dari 0, berarti arsirnya ke kanan. Begitu. Ya, nah, titik ekstrim. Kalau yang A, tadi katanya, di sini ada yang A, ini A. Ini A, ya, berarti dia 0,400. Pasti bukan nilai optimum karena nggak ada apelnya. Ya, kalau C-nya juga pasti nggak akan ada optimumnya karena apa? Nggak ada pisangnya. Nah, maka kita buat dia dengan metode eliminasi. Kita eliminasikan kedua persamaan tadi.
Persamaan yang pertama apa? Ini. 5X tambah 2Y sama dengan 1250. Persamaan yang kedua mana? X tambah Y sama dengan 400. Nah, agar kita dapat nilai X dan nilai Y-nya, kita eliminasi salah satu. Pertama sekali kita eliminasi Y. Tadi kan persamaannya di sini ini. X tambah Y lebih kecil sama dengan 4. Nah, kita kali 2 dia, kita kali 2 ini. Agar bisa Y-nya habis nanti. Ya. Kita kali 2, maka 2 kali X, 2X. 2 kali Y, 2Y. 2 kali 400, 800. Maka inilah hasilnya. Udah boleh kita eliminasi? Sudah, Miss. Ya. Yang mana kita eliminasi? 2Y. Cara mengeliminasinya kayak mana, Miss? Jangan tanya, Miss. Tanya guru kelas 10 dulu matematika wajib. Karena ini sudah kita pelajari di sana. Kan? Nah, kita eliminasi. Tep-tep matikan. Tinggal berapa? 5X dikurang 2X. Hasilnya 3X. 1250 dikurang 800 sama dengan 450. Nah, dari sini diperoleh X-nya sama dengan 150 dan Y sama dengan 250. Sehingga jumlah maksimumnya adalah apel 150 kg dan pisang 250 kg. Itu dia. Kalau dijumlahkan pas enggak sih 400 tetap ya pas. Ya. Itulah jumlah maksimumnya. Berarti biar bisa dibawa apelnya harus 150, pisangnya harus 250. Bisa kira-kira? Oke. Nah, ini tugas kamu sangat gampang. Nggak ada yang susah aku. Tidak ada. Ya. Tugas kamu ini katanya tentukan di mana nilai maksimum fungsi fx, y sama dengan 4x tambah 5y yang akan dicapai pada grafik ini. Ya, ini tugas kamu. Tugasnya ini dikumpul itu paling lambat di hari Rabu ya, karena hari Rabu kita akan pertemuan berikutnya. Anak-anak Miss, ya harapan Miss di rumah kamu belajar dengan giat, ya kamu belajar dengan giat, kamu pahami. Ya. Kalau seandainya Miss menjelaskannya kurang cepat atau kurang lambat, boleh kamu kasih tahu kepada Miss. Nah, yang Miss harapkan dari kamu, kamu bisa paham, kamu bisa mengerti, dan semuanya tetap jaga kesehatan di rumah. Catatannya ditulis di buku catatan, dan tugas ini ditulis di buku tugas. Kalau kamu mau mengirimkan ke CR nanti, ya di buku tugas itu kamu tulis namamu. Setiap tugas di atasnya kamu tulis namamu, jadi biar nggak bisa dicontek kawan-kawan. Ya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini, sampai bertemu di hari Rabu. Oke, goodbye.